Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi kami yang berjudul Perawatan Ibu Hamil atau Perkembangan Janin dari usia 0 sampai dengan lahir dan tahapan merawat bayi serta manfaat ASI. Di sini saya mengucapkan mohon maaf karena kami tidak bisa melaksanakan presentasi seperti biasanya karena digantikan oleh perkuliahan online. Baik, di sini saya akan menjelaskan susunan pemateri. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, materi kedua akan disampaikan oleh Retna Wulan, materi ketiga akan disampaikan oleh Imelda, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Siti Mawana. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Kesehatan ibu hamil berpengaruh pada kesehatan janinnya. Ketika kesehatan ibu memburuk, maka kondisi janin akan ikut memburuk. Bahkan janin bisa tertular dengan penyakit yang diderita oleh ibunya. Adapun cara-cara untuk menjaga kesehatan bayi dan ibu hamil, yang pertama adalah mengonsumsi makanan bergizi yang di dalamnya mengandung protein, vitamin C, zat besi, lemak sehat, asam folat, dan zinc. Yang kedua, minum vitamin. Yang ketiga, olahraga ringan seperti jalan di tempat dan menghilangi stres. Yang keempat, menghilangkan kebiasaan buruk seperti memakan makanan yang kurang matang atau setengah matang. Yang kelima, mendapat cukup cairan seperti mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas dalam sehari. Yang keenam, tidur yang cukup. Yang ketujuh, menghilangi stres atau menghindar dari sifat stres. Yang kedelapan, menjaga berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Wulan ingin mempresentasikan tentang faktor dan subfaktor pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang pertama ada faktor ibu. Faktor ibu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang A, keadaan kesehatan ibu saat hamil. Yang B, penyakit yang menyertai kehamilan. Yang C, penyulit kehamilan. Yang D, kelainan pada uterus. Yang E, kehamilan tunggal atau ganda atau triplet. Yang F, kebiasaan ibu merokok, alkohol, kecanduan. Yang kedua ada faktor janin. Faktor janin juga dibagi menjadi beberapa macam, yaitu A, jenis kelamin janin. Yang B, penyimpangan genetik, kelainan kogenital, pertumbuhan abnormal. Yang C, infeksi intrauterin. Yang ketiga ada faktor plasenta. Faktor plasenta adalah akar janin untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam rahim. Karena itu plasenta sangat penting, artinya untuk menjamin kesehatan janin dalam rahim yang ditetapkan dengan indeks plasenta. Yang keempat ada pernapasan janin. Janin dalam kandungan sudah mengadakan gerak-gerakan pernapasan, namun air ketuban tidak ditetapkan dengan indeks plasenta. Yang keempat ada yang kelima ada siklus darah janin. Darah yang kaya O2 dan nutrisi yang berasal dari urin masuk ke tubuh janin melalui vena umbilicus, melalui ductus venosus aranti. Sebagai besar darah tersebut mengalir ke vena cava inferior lalu masuk ke atrium kanan jantung. Yang keenam ada saluran pencernaan. Saluran pencernaan telah siap terbentuk pada kehamilan 16 minggu. Yang ketujuh ada saluran kemih. Ginjal janin mulai terbentuk pada kehamilan 12 minggu, di mana dalam kandungan kemih telah ada air kemih yang diekresi ke dalam air ketuban. Yang kedelapan ada usia kehamilan. Lama kehamilan yaitu 280 hari atau 40 pekan atau 10 minggu. Terus usia kehamilan dapat ditentukan dengan yang A, menggunakan rumus Naegele. Rumus Naegele menggunakan usia kehamilan yang berlangsung selama 288 hari. Yang B, gerakan pertama janin. Dengan memperkirakan terjadinya gerakan pertama janin pada usia kehamilan 16 minggu, maka perkiraan usia kehamilan dapat ditetapkan.
Perkiraan ini tidak akurat. Yang C, perkiraan tinggi fundus uteri. Mempergunakan tinggi fundus uteri untuk memperkirakan usia kehamilan, terutama tepat pada hamil pertama, pada kehamilan kedua, dan seterusnya. Perkiraan ini kurang tepat. Yang D, menentukan usia kehamilan dengan ultrasonografi. Dengan menentukan usia kehamilan melalui ultrasonografi dapat diketahui diameter kantung gestasi, gerak kepala sampai bokong, jarak tulang biparietal, lingkaran perut, dan panjang tulang femur. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tahapan merawat bayi. Di tahapan merawat bayi ini ada 10 tahapan. Yang pertama itu pemberian minum bayi. Yang kedua, pemberian ASI. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, buang air kecil. Yang kelima, tidur. Dan yang keenam, kebersihan kulit. Ketujuh, perawatan tali pusat. Ke-8, keamanan bayi. Ke-9, pemijatan bayi. Dan ke-10, menjemur bayi. Dan untuk pemberian air minum bayi itu, pastikan bayi diberi minum sesegera mungkin setelah lahir, dalam waktu 30 menit atau dalam 3 jam setelah masuk rumah sakit. Yang kedua itu pemberian ASI. Dianjurkan ibu memberikan ASI dini dalam 30 menit 1 jam setelah lahir, dan eksklusif. Dan ASI eksklusif itu mengandung gizi yang diperlukan untuk tumbuh kembang bayi, mudah dicerna dan efisien, dan bisa mencegah berbagai penyakit infeksi. Dan yang ketiga itu buang air besar atau BAB. Kotoran yang dikeluarkan oleh bayi baru lahir pada hari-hari pertama kehidupannya adalah berupa meconium. Meconium sendiri ini adalah ekskresi gastrointestinal atau bayi baru lahir yang diakumulasikan dalam sejak usia masa janin. Dan yang keempat itu ada buang air kecil. Bayi baru lahir harus sudah buang air kecil dalam waktu 24 jam setelah lahir. Hari selanjutnya bayi akan buang air kecil sebanyak 6-8 kali perharinya. Pada awal volumenya urin bayi sebanyak 20-30 mili per hari, meningkat menjadi 100-200 mili per hari. Nah, pada hari minggu pertama itu warna urin keruh, merah, muda, dan berangsur-angsur jernih karena tingkat cairannya meningkat. Dan yang kelima itu ada tidur. Memasuki bulan pertama kehidupan, bayi baru lahir menghabiskan waktunya untuk tidur. Dan yang keenam, kebersihan kulit. Kulit bayi masih sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya infeksi. Untuk mencegahnya terjadi infeksi pada kulit bayi, keutuhan kulit harus senantiasa dijaga. Dan yang ketujuh, ada perawatan tali pusat. Tali pusat harus selalu kering bersih. Tali pusat itu merupakan tempat koloni bakteri, pintu masuk kuman, dan bisa terjadi infeksi lokal. Dan yang ke-8 itu ada keamanan bayi. Bayi merupakan sosok yang masih lemah dan rentan mengalami kecelakaan. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan pada bayi, sebaiknya tidak memberikan bayi sendiri tanpa ada yang menunggu. Tidak membiarkan bayi sendirian dalam air dan tempat tidur, kursi, atau meja. Selain itu juga tidak membiarkan apapun lewat mulut selain ASI karena bayi tersedak. Dan yang ke-9 itu ada pemijatan bayi. Tujuan dan manfaat pemijatan bayi ini diantaranya itu ya untuk menguatkan otot, membuat bayi lebih sehat, membantu pertumbuhan bayi, dan meningkatkan kesanggupan belajar, dan membuat bayi tenang. Dan yang ke-10 itu ada menjemur bayi. Jika tahu bahwa sinar matahari pagi sangatlah baik bagi kesehatan, hal tersebut juga berlaku bagi bayi-bayi. Setelah dilahirkan, fungsi hati belum sempurna dalam proses pengolahan, di mana
kadar bilirubin dalam darah si bayi sangat tinggi. Dan hal ini yang menyebabkan bayi mengalami suatu proses fisiologis yang menyebabkan bayi kuning. Sekian materi dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulana. Saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentasi dari Imelda, yaitu manfaat ASI. Manfaat ASI itu memenuhi sebuah kebutuhan ASI anak. Tidak hanya signifikan pada kenaikan berat badan, akan tetapi juga meningkatkan integritas dan kredibilitas anak sejak dini. Manfaat ASI itu tersendiri bagi bayi adalah sebagai nutrisi. Makanan terlengkap untuk bayi terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup mengandung zat gizi. Selanjutnya mengandung antibodi, terutama kolostrum yang melindungi terhadap penyakit terutama diare dan gangguan pernapasan. Selanjutnya menunjang perkembangan motorik sehingga bayi yang diberikan ASI itu akan lebih cepat bisa jalan. Selanjutnya meningkatkan jalinan kasih sayang. Selanjutnya selalu siap sedia dalam suhu yang sesuai. Yaitu selanjutnya melindungi terhadap alergi karena mengandung zat yang dapat menimbulkan alergi. Selanjutnya manfaat ASI bagi ibu, mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Yang selanjutnya yang kedua, menjarangkan kehamilan. Yang ketiga, menempelkan segera bayi pada payudara, membantu pengeluaran plasenta karena hisapan bayi yang merangsang kontraksi rahim karena menurunkan resiko pendarahan persalinan. Selanjutnya memberikan ASI segera dalam waktu 60 menit, membantu meningkatkan produksi ASI dan proses laktasi. Yang kelima, hisapan punting yang segera dan sering membantu mencegah payudara membengkak. Yang keenam, pemberian ASI membantu mengurangi beban kerja ibu karena ASI tersedia kapan dan di mana saja. ASI selalu bersih, sehat, dan dalam suhu yang sesuai. Yang ketujuh, pemberian ASI ekonomi atau murah, jadi tidak terlalu mahal kalau pemberian ASI dari ibunya tersebut. Yang kedelapan, menurunkan resiko kanker payudara. Yang kesembilan, aspek psikologis. Terima kasih presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.